Kita berdoa, bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kuasa rela mau datang di dalam kegelapan hidup kami. Ketika semua orang berpaling karena kami gelap, jelek, jahat, jelek, tidak indah, Engkau justru datang menoleh kepada kami dan merajut kehidupan kami agar kami semakin serupa dengan keindahan-Mu yang kekal. Kami beriman, kami yakin, kami tahu, kami percaya semuanya akan indah pada waktunya, semuanya baik. Namun saat ini tidak semuanya kami bisa kecapi bahwa itu indah. Tapi kami mau belajar percaya. Kami mau belajar percaya bahwa Engkau cukup berkuasa, cukup mengasihi untuk menjadikan hidup kami yang oleh dunia dipandang sebelah mata menjadi indah, mulia. Kami mau percaya Tuhan. Tolonglah kami orang yang kurang percaya ini. Melalui taburan firman pada pagi hari ini, biarlah iman kami terus bertumbuh. Percaya kami terus bertumbuh bahwa Engkau baik, teramat baik. Dan Engkau menjadikan semuanya indah buat kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Ya, tidak terlalu pagi ya, udah jam 11. Oke, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan membahas tentang penasihat ajaib. Saya akan bacakan, teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikannya di dalam Alkitab masing-masing ayat yang ke-5. Kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membahas khusus tentang penasihat ajaib. Minggu lalu Bapa yang kekal. Saya nggak tahu berapa banyak daripada kita di sini yang sudah lahir ketika navigation. Kalau kita nyetir kan ada navigasi ya, navigator. Betul ya? Ada yang lahir sebelum itu ada? Oh berarti semuanya sudah belum ada ketika itu udah ada ya? Bukan maksudnya untuk menua-nuakan ya, cuman cari teman aja. Saya pernah waktu saya udah kuliah itu belum ada itu maksud navigasi itu ya. Jadi kalau mau kemana-mana lihat petunjuk jalan yang pemerintah buat itu ya, atau tanya orang ya, tanya-tanya orang gitu. Tetapi ketika itu sudah ada, nggak perlu tanya-tanya orang lagi gitu. Saya termasuk orang yang enggan ya menanya orang. Kalau nyetir gitu, oh udah tersesat nih, tanya orang. Enggan rasanya ya, kayaknya kurang hebat kalau nggak menemukan jalan sendiri gitu. Tapi itu pada akhirnya kita membutuhkan penuntun ya, pengarah. Kita mau kemana dituntun, diarahkan kemana. Belum tentu selamat sih, tapi mungkin 90% bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman. Tapi belum tentu juga bisa sampai gitu ya. Karena navigasi itu, navigator atau apalah namanya ya, itu belum tentu juga benar. Apalagi di Indonesia kan ada daerah-daerah tertentu yang belum ada gitu. Saya juga ingat dulu ada dua hal ya. Itu ada ramalan bintang di koran di majalah dan juga ramalan shio. Ada yang tahu? Itu juga dulu banget. Saya nggak tahu sekarang majalah, koran masih ada nggak? Biasanya weekend ya edisi. Kalau edisi mingguan majalah itu ada gitu. Atau koran harian mungkin weekend ada untuk entertainment aja. Tapi saya serius waktu saya masih SMA, SMP. Saya serius tuh melihat ya. Wah ini bintang Sagittarius ini bulan ini atau minggu ini apa gitu.
Atau shio naga tahun ini apa gitu ya. Kenapa? Karena saya butuh petunjuk. Saya nggak tahu hidup saya akan bagaimana gitu. Jadi saya butuh petunjuk. Setiap kita butuh petunjuk seperti itu di dalam hidup kita. Amin. Butuh ya. Tapi kita tahu itu terbatas. Itu tidak bisa benar-benar menuntun kita kepada apa yang kita inginkan. Somehow oke, mereka menuntun, tapi somehow ada ketidakpuasan di dalam diri kita bahwa ini belum sempurna, ini belum bisa. Kita membutuhkan lebih daripada sekedar nasihat yang baik seperti yang kita sedang cari. Banyak penasehat di dunia ini, banyak nasihat yang baik di dalam dunia ini, tapi kita membutuhkan lebih daripada itu. Kita butuh lebih daripada seorang penasihat yang baik. Kita butuh lebih daripada nasihat yang baik. Mengapa? Pertanyaannya ya, yang saya mau bahas pertama. Mengapa kita membutuhkan seorang penasihat yang ajaib? Bukan sekedar baik. Ya. Mengapa kita membutuhkan nasihat yang lebih daripada baik? Ya. Mengapa? Karena keberadaan manusia yang ada di dalam, apa bacaannya? Dalam gelap. Itu gelap bener tuh ya. Di dalam gelap. Karena keberadaan kita yang ada di dalam kegelapan. Itulah mengapa kita membutuhkan nasihat yang ajaib. Apa yang saya maksudkan? Yesaya 8, kita baca di Yesaya 9. Yesaya 8 itu merupakan konteks dari bacaan kita pada pagi hari ini. Secara keseluruhan bacaan kita saya cuma baca satu ayat, ya. Tapi kalau kita baca di ayat 1, di situ dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ya, berarti mereka ada di dalam kegelapan. Konteksnya mengatakan bahwa karena kejahatan orang Israel, karena dosa orang Israel, maka Allah mengizinkan mereka diinvasi oleh bangsa Asyur. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Mereka dihukum oleh Tuhan dengan mengizinkan penderitaan melalui bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu mereka menderita tanda kegelapan. Mereka bingung, mereka berduka, mereka nggak tahu harus bagaimana. Allah menasihati Yesaya, ya kalau kita baca di ayat 8 ayat 11, Allah menasihati Yesaya yang menulis kitab ini. Allah mengatakan, kamu jangan ikuti tingkah laku bangsa itu. Jangan ikutin tingkah laku mereka. Jangan. Ya. Dan kenapa? Karena dalam kegelapan hidup itu, mereka itu mencari jalan keluar bukan kepada Tuhan. Ya. Tetapi kepada apa? Dikatakan, ditulis oleh saya, mereka mencari kepada peramal dan orang mati. Keadaan mereka melarat, lapar, dan ketika mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk pemimpinnya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit, ya saya menulis ya, dan melihat ke bumi. Ternyata hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. Baca ayat ini melihat gak ada harapan sama sekali, benar ya? Dan itu keadaan, itu menjadi konteks di mana kemudian diwartakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang penulis Kristen bernama Robert McG, ya dia tulis buku dalam bukunya The Searching for Significance. Di situ dia ada pakai istilah. Dia katakan kegelapan atau kejahatan manusia itu bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka kekurangan pengetahuan. Bukan karena mereka nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukan karena itu dia katakan. Tetapi karena apa? Karena mereka tidak memahami daya atau kekuatan destruktif, kekuatan yang merusak dari dosa, dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, kegelapan yang dialami oleh bukan karena kebodohan. Mereka nggak tahu, oh ini yang salah. Mereka punya segala, mereka pintar. Manusia itu pintar sekali gitu. Tetapi mereka lack something, mereka nggak mengerti daya kekuatan dosa yang merusak. Jadi ini sesuatu yang melampaui pengetahuan, tetapi ngomong tentang pemahaman, pengertian. Ada yang mengatakan begini, kamu boleh tahu, tapi kamu nggak ngerti. Ya, dalam Alkitab dikatakan kamu bisa melihat, tapi kamu sebenarnya tidak mengerti.
Contohnya begini sebenarnya. Beberapa minggu yang lalu, guru Injil Denny itu buat ilustrasi di kebaktian umum. Ya, dia katakan begini, kita bisa membaca tulisan di tempat sampah atau di mana yang tulis, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ya kan, jelas, dan semua orang itu tahu, ya, bisa baca dan tahu, oh iya benar tulisannya itu gitu. Tetapi apakah semua orang membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan apa yang ditulis? Apakah mereka mengerti arti tulisan itu sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya? Tidak semua kan? Tidak semua, mungkin sebagian kecil orang aja yang benar-benar mengerti arti dari tulisan itu. Tapi semua orang tahu, baik membuang sampah pada tempatnya, enggak baik membuang sampah sembarangan. Tetapi somehow tidak semua orang punya kekuatan untuk melakukannya sebagai tanda dia mengerti. Ada kekuatan lain, bagaimanapun juga ada kekuatan lain di dalam diri kita, kekuatan jahat, kekuatan kegelapan yang membuat kita itu tidak mengerti apa yang kita tahu. Kita tahu tapi kita tidak mengerti. Sebuah ilustrasi lagi, saya menonton sebuah film dokumenter. Seorang narapidana diwawancarai oleh seseorang, tanya tentang cinta. Lalu dia bercerita di dalam keluarganya. Dia katakan, saya dibesarkan oleh papa tiri saya. Tetapi papa tiri saya itu suka sekali menghukum saya dengan berbagai macam alat. Ya. Dan setelah dia hukum, dia katakan, saya merasakan sakit di hati lebih daripada apa yang kamu rasakan kepada anaknya ini. Gitu. Lalu dia katakan, kemudian saya bertumbuh menjadi dewasa lama-lama. Di dalam pikiran, dalam pemahaman saya, kalau saya mengasihi orang lain, saya harus menyakiti dia. Kalau saya mengasihi seseorang, saya harus menyakiti dia. Jadi wrong message ya. Lalu kemudian dia menjadi kriminal. Dia bunuh orang dan segalanya. Makanya sekarang dia ada di dalam penjara, dihukum seumur hidup. Lalu dia katakan ada seorang kemudian memperkenalkan dia kepada cinta yang sejati. Mama dari orang, anak dan cucu yang dia bunuh. Ya, jadi anak dan cucunya dibunuh, nah mamanya mengunjungi dia dalam penjara dan mengajarkan dia bagaimana mengasihi, wajah dari cinta yang sejati. Kita tahu tapi kita tidak mengerti. Saya yakin orang tua, papa, mama mengasihi anaknya. Tahu yang baik mengasihi. Dan tidak baik kalau tidak mengasihi. Tetapi tidak selamanya dia bisa mengejawantakan, mengarti, melakukan bahwa kasih itu mendatangkan kebaikan buat anaknya. Minggu lalu kita mendengar cerita bagaimana banyak sekali orang tua yang fail terhadap anaknya ya, karena menyakiti anaknya. Tapi saya yakin orang tua itu sayang kepada anaknya. Amin. Enggak ada orang tua yang benci sama anaknya, kecuali orang tua yang sangat jahat ya. Tetapi karena upbringingnya, lingkungannya, apa yang dia ketahui somehow, tanda kutip dia nggak mengerti, sehingga anaknya itu nggak tahu kalau papanya ini, mamanya ini mengasihi dia. Masalah utama manusia bukanlah kebodohan, tidak berpengetahuan, tetapi masalah utamanya tiadanya pemahaman akan daya rusak dari dosa. Atau dia nggak percaya kalau dosa itu begitu dahsyatnya, begitu gelapnya, begitu jahatnya. Kita fail to understand atau untuk percaya bahwa dosa itu begitu jahatnya dan kekuatannya luar biasa. Kita tahu apa yang baik dan benar, tetapi kita tidak melakukan. Sebaliknya kita melakukan yang jahat. Benar? Kita tahu yang baik dan yang benar, tapi kita melakukan yang jahat. 100 kali orang mengatakan kebaikan kepada kita, memuji kita, say the great things about us. Tetapi kita nggak mengerti dan cepat sekali kita lupakan. Tetapi 1 kali orang mengatakan yang jahat tentang kita, kita ingat seumur hidup. Benar? Kita nggak tahu betapa jahatnya dosa itu dalam diri kita.
Ketika kita menceritakan kenakalan kita, kejahatan kita, ada sedikit kebanggaan di dalam hati kita. Ya, itu manusia. Somehow ya kita berdosa. Nggak ada kesedihan yang mendalam, tetapi dalam hati itu ya, namanya juga kita orang berdosa, kita manusia. Ada kegelapan di dalam diri kita yang begitu gelap, yang kita masih fail to understand. Saya kutip tulisan dari Abraham Van, seorang teolog. Ya. Humanity is unable to change things for the better. They are sinners and can never escape from the state as long as they live. Artinya nggak bisa nggak berdosa manusia itu. Manusia tidak mampu mengubah segala sesuatu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia berdosa dan selama dia hidup dia berdosa. Gitu. Presiden pertama Republik Cekoslowakia juga ngomong hal yang sama ya, ada pesimisme tentang manusia. Ya, dia tulis itu ya di atas. Pursuit of the good life will not help humanity save itself, nor is democracy alone enough. A turning to and seeking of God is needed. The human race constantly forgets that He is not God. Mengejar kehidupan yang baik tidak akan menolong manusia menyelamatkan diri sendiri. Demikian juga demokrasi. Berbalik dan mencari Tuhan sangat dibutuhkan. Manusia terus lupa bahwa Dia bukanlah Tuhan. Ada di dalam hati kecil kita ada kebenaran ini. Dalam setiap hati kecil kita ada kebenaran ini yang ditulis oleh Yeremia pasal 7 ayat 24. Namun mereka tidak mau mendengarkan atau mengarahkan telinganya, melainkan mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya kepada Tuhan. Somehow di luar pemahaman kita, setiap kita ini memiliki hati yang rebel seperti ini. Oleh karena itu, menyadari kegelapan manusia ini, kita membutuhkan lebih daripada seorang penasehat biasa. Lebih daripada nasihat biasa. Kita lebih daripada apa yang bisa ditawarkan yang baik oleh dunia ini. Lebih daripada itu. Kekristenan yang sejati harus mengakui bahwa memang keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa sembuh dan menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mampu melakukan kejahatan yang di luar yang bisa kita bayangkan. Tidak ada harapan di dalam diri kita. Kekristenan yang sejati menerima ini. Harus melihat dirinya manusia dalam hal seperti ini. Walaupun demikian, orang Kristen tidak putus asa. Ini penting ya. Dia melihat kegelapan hidupnya dan menerima kegelapan hidupnya, namun dia tidak putus asa memandang masa depannya. Kenapa? Karena ada harapan. Ayat 1 pasal 9, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi di dalam kegelapan kita, terang itu datang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya disebut penasihat ajaib. Ia bukan dari dunia ini. He's not one of us. Dia bukan dari dunia ini. Dia dari luar dunia ini. Jadi harapan itu bukan dari dunia ini. Harapan itu bukan dari antara kita, tetapi dari luar dunia ini. Dia diberikan kepada kita. Diberikan dengan cuma-cuma, diberikan pada saat kegelapan itu masih ada. Pada saat kita masih belum, dia diberikan, dianugerahkan dengan cuma-cuma. Inilah mengapa kita membutuhkannya. Seperti apakah penasihat ajaib itu? Seperti apakah? Nah, dalam salah satu khotbah Tim Keller, saya mendengarkan ya, dia mengutip atau mengutip dari seorang pengkhotbah Inggris kuno ya, dia dengar dari kasetnya, dia dengar khotbahnya, dan di dalam kesempatan itu dia share tentang hal ini.
Ketika Yesus datang berkunjung ke Maria dan Marta, Lazarus sudah meninggal. Ya, Yesus sengaja telat, lalu dia datang ke sana, ya kan? Dia datang ke sana, dan kemudian dua kakak beradik ini menanyakan hal yang sama kepada Yesus di kesempatan yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan Yesus berespon dengan dua cara yang berbeda. Ya, di dalam Yohanes pasal 11 itu kisahnya. Ya, di situ Marta dan Maria bertanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mereka tanya hal yang sama. Nah, kepada Marta, Yesus menjawab, memberikan pengajaran, kebenaran kepada Marta. Dia katakan, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup, dan setiap orang yang percaya akan hidup walaupun ia sudah mati." Namun ketika Maria berkata hal yang sama kepada Yesus, Yesus tidak memberikan jawaban. Kalau kita baca ya, silakan baca sendiri nanti ya. Melainkan apa? Ia ikut menangis bersama dengan Maria. Kepada Marta, Yesus memberikan nasihat dengan menyatakan kebenaran tentang siapa dia. Kalau kamu percaya kepada dia, maka kematian itu nggak ada apa-apanya. Tapi kepada Maria, Yesus tidak menjelaskan kebenaran itu. Tetapi Yesus merasakan kesedihan, keputusasaan Maria, dan ikut bersedih dengan dia. Ada orang yang seperti Marta, ada orang yang seperti Maria. Demikian juga konselor, ya. Ada yang seperti Marta, ada yang seperti Maria. Tapi nggak ada orang yang dua-duanya punya. Kalau tanya kepada saya kalau orang datang, tanya-tanya kepada saya, konseling kepada saya lebih cenderung seperti kepada Marta. Saya kasih tahu yang benar. Yang benar, oh ini loh. Kamu harus melepaskan pemahamanmu yang lama, pemikiranmu yang lama, dan cari pakai yang ini. Saya cenderung ke sana. Dan nggak bisa ikut bersedih bersama dengan dia. Ya. Namun Yesus berbeda. Ya, ini salah satu keunggulan Tuhan Yesus. Makanya dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Ia merasakan penderitaan kita, tetapi dalam waktu yang sama dia juga adalah kebenaran. Dia menegakkan kebenaran, dia mengajarkan kita, ia menanggung derita kita. Dia rasakan derita kita, tapi juga dia akhirnya menjadi solusi untuk kegelapan kita. Ia berada bersama dengan kita, ia juga berada di atas kita. Ia menjadi bagian dari kita, tapi ia berbeda dari kita. Itulah Yesus Tuhan kita. Ia duduk sama rendah dengan kita, karena ia mengalami penderitaan yang kita alami. Ia manusia yang benar. Yesus itu manusia yang benar ya. Tapi dia mengalami penderitaan seperti orang berdosa. Dia tidak layak menderita sebagai orang berdosa karena dia tidak berdosa. Tapi dia mengalami penderitaan itu. Kita tidak ada yang benar. Dan oleh karena itu kita layak menderita. Namun kita memberontak ketika kita menderita. Satu kontradiksi yang besar ya, yang hebat. Dia yang benar tidak layak menderita, tapi dia mau menderita. Kita yang salah ketika kita menderita, kita nggak mau menderita. Seakan-akan kita tidak layak untuk menderita. Tapi itulah makanya Yesus ya menjadi penasihat yang ajaib buat kita. Sebagai manusia, ia mengalami penderitaan penolakan yang jauh melampaui yang bisa kita bayangkan, pikirkan. Dia lahir, isunya skandal. Mamanya hamil di luar nikah. Ya kan? Lalu dia kemudian ditolak sehingga dia lahir di kandang, di palungan. Bayangkan ketika dia lahir dia ditolak karena isu skandal, dia anak haram. Bayangkan Yesus itu bertumbuh menjadi besar, dikelilingi oleh orang-orang kampung yang tahu tentang dia, yang bukan kota besar kayak Jakarta. Itu kan stigma seumur hidup sebenarnya. Dan dia harus melawan stigma itu. Saya kalau merenungkan saya mikir, bagaimana mungkin Allah yang begitu besar bisa membiarkan dirinya, anaknya lahir dengan stigma seumur hidup. Nggak masuk akal gitu. Tapi itu sejarah gitu. Kita harus percaya itu. Itu sejarah bahwa Yesus datang dan mengalami itu. Dan dia ditolak di mana-mana. Ditolak di mana-mana, disalah mengerti di mana-mana, dipukul, ditampar, dicambuk, lalu mati di atas kayu salib dengan cara yang hina juga. Dan kalau kita pikir-pikir sepanjang hidupnya, apakah Yesus mengalami kebahagiaan? Seperti yang kita pikirkan tentang kebahagiaan itu.
Pengikutnya bukanlah orang-orang penting. Pengikutnya juga hanyalah nelayan-nelayan yang lamban belajar, yang selama 3 tahun mereka nggak mengerti kalau Yesus itu Tuhan, Juru Selamat dunia. Mereka mikir Yesus itu ya hanya untuk memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Itulah Yesus. Namun kelemahannya menjadi penghiburan kita. Ibrani pasal 5 ayat 2. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yesus, ya. Allah menjadi lemah itu kan kita nggak bisa mengerti, ya. Sama seperti saya katakan tadi, sama seperti kita tidak bisa mengerti kegelapan dalam diri kita. That's how we cannot understand our Savior perfectly. Tetapi itulah makanya dia mendekat kepada orang berdosa seperti saya dan Anda semua. Itulah makanya Yesus datang mendekat kepada Sakeus. Hai Sakeus, saya mau datang ke rumahmu. Itulah makanya Yesus mendekat kepada Matius. Ikutlah aku. Itulah sebabnya Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina, tapi memberikan kesempatan dan mengampuni dia. Sehingga apa yang ditulis oleh Paulus benar adanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ia menanggung dosa-dosa kita karena ia tahu kita tidak dapat menanggung dosa-dosa kita. Kita tidak mengerti sepenuhnya daya destruktif dosa-dosa kita. Kita tidak mengerti sepenuhnya berapa gelapnya hati kita, tapi Yesus mengerti. Ada hal yang kita tidak mengerti tentang kejahatan kita, tetapi ada seorang penasihat ajaib yang mengerti perfectly betapa gelapnya kegelapan kita. Kita tidak mengerti mengapa saya tahu ini baik, ini jahat, tapi saya melakukan yang jahat. Saya tahu ini baik, ini jahat, mengapa saya melakukan yang jahat. Kita tidak mengerti bagaimana hati kita itu bekerja sehingga kita memilih yang jahat padahal ada pilihan untuk berbuat baik. Tapi Yesus tahu mengapa kita begitu. Itulah mengapa dia datang dan mengorbankan dirinya buat, karena tidak ada dari kita yang akan mengorbankan dirinya. Karena kecenderungan kita adalah menyelamatkan diri kita, bukan mengorbankan diri kita. Itulah sebabnya kita kompromi dengan dosa-dosa kita. Karena kita tidak mengerti kegelapan diri kita. Itulah sebabnya kita tidak radikal mengikuti Yesus. Karena masih ada kegelapan dalam diri kita yang tidak bisa kita pahami. Itulah mengapa kita mesti percaya kepada Yesus. Karena di atas kayu salib terbukti kekuatan dosa yang dahsyat itu. Yesus tahu keadaan kita. Dan ia bukan hanya menyatakan belas kasihan, merasakan penderitaan kita, menangis bersama dengan kita, menderita bersama dengan kita. Tapi dia menanggung dosa-dosa kita. Itu kebenaran. Yang tidak bisa kita terima, yang tidak bisa kita dapatkan, yang tidak bisa kita hasilkan. Kita tidak bisa menanggung dosa-dosa kita, tapi Yesus menanggung. Dia jalan keluarnya. Kita tidak merasa sendiri karena ada Yesus. Kita berbagi feeling dengan dia, tetapi dia juga menanggung, menjadi solusi. Keadilan Allah ditegakkan. Hukuman dosa adalah maut gitu. Dan Yesus menanggungnya supaya maut itu tidak kena dengan kita. Itulah sebabnya dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Dia kebenaran, tapi juga dia belas kasihan. Dia keadilan, tapi juga dia adalah belas kasihan. Ia merasakan sakit hatimu, mengerti sepenuhnya, dan dia juga menjadi solusi buat kita. Oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya. Nggak ada jalan lain. Harus percaya, sama seperti seorang anak yang percaya kepada papa mamanya. Anak tidak mengerti betapa tajamnya pisau. Ya kan? Nggak ngerti dia. Walaupun dia tahu, diajarin mamanya, pisau tajam, jangan pegang. Tapi kerisnya begitu tinggi sehingga dia mau pegang. Dan kemudian kalau dia luka baru dia mengerti betapa tajamnya pisau itu. Kita harus percaya.
Karena kita tidak bisa percaya kepada diri kita sendiri. Karena jahatnya kita pun kita tidak bisa pahami. Hanya percaya saja pada penasihat kita. Abraham yang sudah tua dijanjikan akan mempunyai anak. Ia melihat dirinya, I'm 99 years old. How can I have a child? Bagaimana mungkin? Abraham melihat dirinya, kekuatan tubuhnya, segala kemampuan dirinya, dan dia bilang, no, I cannot. Saya nggak bisa punya anak lagi. Terlalu tua. Tetapi Tuhan bilang, engkau akan punya anak. Jadi dia tidak percaya kepada dirinya. Dan dia belajar percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada Yesus itu seperti itu. Dia merasa nggak bisa, nggak mungkin lah saya punya anak. Tapi dia mau percaya kepada Tuhan yang menjanjikan anak itu. Kita membutuhkan penasihat ajaib. Walaupun saat ini mungkin kita berpikir kita baik-baik saja. Tinggal di lingkungan yang baik. Ini menjelang hujan, banjir, rumah saya nggak akan banjir misalnya. Semuanya baik, semuanya tersedia gitu. Namun kita harus sadar bahwa daya pemahaman kita pun sudah bias oleh dosa yang ada di dalam diri kita. Cara kita menilai apapun sudah bias. Termasuk menilai kebaikan orang lain di sekeliling kita. Itu bisa menjadi bias. Dan itu bisa merusak kehidupan kita. Jadi kita perlu percaya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya untuk kita semua. Nah, masa Covid yang lalu saya menyadari bahwa masa Covid ya, 2 tahun ya. Saya menyadari bahwa hidup ini fana emang. Everything yang manusia bisa capai, prestasi manusia nggak bisa menyelamatkan manusia dari kematian. Masa itu menyadarkan saya betapa fananya hidup manusia. Sungguh-sungguh menyadarkan itu. Ilmu kedokteran yang tercanggih sekalipun nggak bisa menyelamatkan manusia ketika dia kena dengan virus itu. Nggak bisa. Dan di sana saya menyadari bahwa kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan, semuanya baik sih. Tetapi nggak bisa menyelamatkan. Nggak bisa memberikan apa yang saya dambakan di dalam hati saya. Nggak bisa. Cukup baik, tapi nggak bisa. Hanya Yesus. Di sana saya belajar berpaling kepada Yesus 100%. Kabar baik Injil yang diberitakan kepada semua orang adalah kabar baik sejati yang didambakan oleh semua orang. Lebih daripada kabar baik tentang kemakmuran, tentang kesehatan, tentang perkembangan dunia yang semakin canggih, dan semuanya. Kenapa? Karena semua kabar baik yang lain itu akan fail seiring dengan kejatuhan manusia. Tetapi kabar baik Injil nggak akan fail. Satu-satunya sumber pegangan, topangan untuk keselamatan manusia. Kabar baik Injil. Tidak ada yang lebih baik selain mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Mengenalnya. Bukan hanya secara kognitif. Teman-teman yang terkasih. Bukan hanya secara kognitif. Artinya kita punya pengetahuan yang banyak tentang Yesus. Kita tahu pengetahuan itu fail. Tadi saya sudah bilang ya, benar dan salah. Pengetahuan kita itu fail. Tapi sampai kepada kita harus mengenal Dia sampai mempengaruhi kehendak dan emosi kita. Kenapa? Karena dosa, kegelapan dosa itu bersembunyi di balik kehendak dan emosi-emosi kita. Reaksi-reaksi emosional kita yang negatif, di sana dosa itu bersembunyi. Dan kita harus mengenalnya. Kita harus mengenalnya. Dan jalan masuknya sudah kita terima. Saya berharap kita semua sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kemudian firman Tuhan akan mengambil bagian di dalam hidup kita untuk memperjelas siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu penting, ya, sangat penting. Nah, saya baru sadar beberapa minggu belakangan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, kalau Mazmur, kitab Mazmur itu sudah mengubah hasrat keinginan saya.
Pagi itu saya baca, lalu kemudian saya diem, ingat-ingat, baru saya sadar. Wow, kitab Mazmur ini sudah mengubah bagaimana saya menginginkan. Dan dia mengubah saya supaya saya menginginkan Tuhan lebih daripada apapun. Saya baru sadar. Selama ini saya baca Mazmur ya baca aja, ya suka aja ya dengan doa-doa Daud ya, para Levi di dalam. Tapi kemudian setelah sekian lama saya membacanya, saya baru sadar, hasrat keinginan saya sudah diubahkan oleh Mazmur ini. Mazmur ini sudah menjadi bagian dari hidup saya di dalam kebingungan, di dalam kesedihan, keputusasaan. Kenapa? Karena Mazmur itu isinya perasaan seperti itu ya. Daud itu kalau tulis, aku lagi marah nih, gitu. Aku lagi bingung. Tuhan bagaimana ini? Hancurkan musuh itu, jahat. Gitu. Teman ini lagi nusuk dari belakang. Itu kan di dalam Mazmur kita melihat ya, riak emosi dari penulis Mazmur itu ya. Dan ketika saya baca itu saya merasa nggak sendiri. Ada orang yang bisa mengerti perasaan saya yang saya nggak bisa kasih tahu ke orang lain karena orang lain tuh gagal paham. Puji Tuhan untuk itu. Dan melalui perjalanan itu kemudian akhirnya saya bersyukur sekali Tuhan membina, mendidik sehingga keinginan hasrat-hasrat saya itu tertuju kepada Dia. Bukan berarti yang di dunia ini gak baik ya. Oh saya pingin uang yang banyak. Ada keinginan seperti itu. Tetapi kalau itu gak ada pun, kebahagiaan itu tetap ada. Kenapa? Karena hasrat yang utama itu ada pada Tuhan sebagai harta utama. Saya bersyukur dibentuk melalui pembacaan Mazmur. Masih banyak kitab yang lain. Saya berharap ini mendorong saudara untuk membaca Alkitab. Karena itu firman yang hidup. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu Advent. Ya. Ini memang dirancang oleh gereja secara khusus supaya kita mengkhususkan waktu kita merenungkan kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, penghakiman Tuhan. Jadi bukan karena gereja, nggak ada kegiatan, udah kita buat masa Advent aja, biar mereka ada kegiatan. Daripada nganggur di rumah dan macam-macam, ya udah kita buat. Enggak, tapi memang sudah dipikir, ini formasi kehidupan spiritual. Memang saya ajak kita, minggu-minggu Advent ini kita renungkan. Betapa gelapnya kegelapan kita sebenarnya. Pikirkan, renungkan daya destruktif dosa yang begitu luas, yang begitu dalam, yang kita nggak bisa pahamin, tapi kita mau merenungkannya. Kenapa? Karena ada kasih yang begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, yang Paulus katakan di dalam kitab Efesus ini, dan dia berdoa supaya kita walaupun melampaui akal dan pikiran kita bisa mengenalnya. Dan hanya itu jalan keluarnya. Kasih Allah yang panjang, tinggi, dalam, dan lebar, yang bisa menutupi kedalaman dosa atau daya destruktif dosa yang tidak kita bisa pahami. Marilah minggu-minggu ini, khususkan waktumu, tambahkan waktumu untuk merenungkan ini. Ini yang terakhir, janganlah mendengar kata hatimu, tetapi katakan dan ajarlah hatimu untuk percaya dan berharap kepada Yesus, penasehat ajaib kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami seringkali gagal mengerti betapa kami sungguh amat berdosa. Sehingga akhirnya pengharapan kami kepada penyelamatkan kami pun shallow. Ampuni kami karena kami gagal memahami kedahsyatan dosa itu. Sehingga akibatnya kami juga gagal memahami betapa ajaib kasih-Mu Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mati buat kami. Kami mohon ampun. Bawa kami kembali agar kami tidak menganggap remeh dosa-dosa kami. Agar kami tidak gampang kompromi dengan dosa-dosa kami. Lalu kemudian menganggap kasih-Mu biasa-biasa saja. Ampuni kami ya Tuhan yang gagal faham. Ampuni kami yang lamban belajar. Ampuni kami yang begitu egois. Merasa mampu, merasa bisa. Menganggap kami benar.
Ampuni kami Tuhan. Biarlah Kau murnikan hati kami kembali, terutama di masa-masa kami mau menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Murnikan hati kami agar kami mengerti betapa ajaibnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Betapa dahsyatnya cinta Yesus di atas kayu salib. Betapa besar belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang masuk sampai ke kedalaman kegelapan hati kami, yang kami sendiri pun kadang takut untuk memasukinya, enggan karena dosa itu. Kasihanilah kami, ampuni dosa kami, jadikan kami murid-murid-Mu yang setia, yang mengatakan terjadilah pada hamba-Mu apa yang Kau katakan ya Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, jadikan kami hamba-Mu yang mendengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin.